Oke. Berikut pekerjaan yang kita lakukan adalah kita akan, kalau tadi kita sudah mengedit link account untuk pajak, kita akan melakukan yang link account untuk kode-kode lainnya ya, link akun yang lainnya. Nah, kita cara untuk melakukan link account itu kita pilih setup. Oke, kemudian kita pilih link account ya. Kemudian kita pilih yang pertama terlebih dahulu, yaitu accounts and banking accounts. Oke. Baru setelah itu di sini ada ada yang harus kita edit. Nah, ada 2 akun yang kita harus edit nanti. Bisa kita edit atau tidak perlu kita edit. Tapi di sini harus kalian perhatikan akun link untuk account and banking. Yang pertama kita lihat adalah equity account for historical balancing. Itu artinya adalah akun ekuitas yang dipakai untuk historical balancing, ya, akun penyeimbang itu. Nah, karena di sini dia sudah memilih langsung income summary. Income summary ini adalah akun yang digunakan untuk penyeimbang, maka ini sudah pas sehingga tidak perlu kita ganti lagi. Selanjutnya, bank account for undeposit funds, itu akun bank untuk dana yang belum terdeposit gitu ya, dana dalam perjalanan. Ya, dana belum terdeposit, maka di sini dia sudah tepat memilih yaitu akun undeposit fund. Sehingga untuk account and banking linked account itu tidak perlu lagi kita ganti. Sehingga kita perlu pindah saja ya, pilih setup langsung link account, kemudian sales account. Kita pilih yang link akun yang kedua. Oke. Nah, ini ada beberapa yang perlu kita perbaiki, edit ya. Pertama, asset account for tracking receivables. Itu artinya adalah akun aset, akun harta yang dipakai untuk piutang. Ya, untuk piutang. Maka kalau sudah muncul account receivable, maka itu artinya dia sudah pas ya, sudah tidak perlu kita rubah lagi. Tapi kalau berbeda, maka ini perlu kalian rubah menjadi account receivable. Kemudian ada bank account for customer receive ya. Artinya adalah akun bank yang digunakan untuk penerimaan pembayaran dari customer. Maka di sini akun yang dipakai adalah cash in bank. Nah, ini sudah pas, dia sudah muncul cash in bank. Kalau di tempat kalian belum muncul, maka kalian harus memunculkan akun cash in bank. Oke. Kita akan masuk ke yang dicentang-centang ini ya. Nah, yang pertama, centangan yang pertama, I charge freight on sales. Itu artinya adalah saya membebankan biaya pengangkutan untuk penjualan ya. Saya membebankan biaya angkut untuk penjualan. Nah, untuk biaya angkut penjualan itu adalah di sini salah, bukan sales of merchandise, sehingga harus kita rubah. Nah, cara mengubahnya, klik tanda panah ya. Freight on sales itu ada di freight collected ya. Jadi akun yang dipakai adalah akun beban angkut penjualan ya, yang dipakai adalah freight collected, sehingga kita pakai use account. Kemudian di sini ada sesuatu yang tidak centang, tapi apakah artinya? Artinya I track deposits collected from customer ya. Ya, ini sepertinya tidak perlu ya. Ya, ini adalah akun kalau misalkan ada uang muka gitu ya, uang muka dari customer. Maka sesuai kasus dari PT Cahaya, maka ini karena PT Cahaya tidak menerima uang muka sehingga tidak perlu untuk dicentang ya. Artinya kita tidak memakainya. Ya, ada deposit yang dikumpulkan dari customer. Oke. Kemudian
centangan yang ketiga yaitu I give discounts for early payment. Ya, ini artinya adalah perusahaan ya I give ya perusahaan memberikan diskon untuk penerimaan pembayaran awal gitu. Jadi kalau masih ingat ya kalian seperti kode 2/10 gitu ya, N/30 ya, kode 2/10 gitu, artinya kan 10 hari dibayar dapat diskon 2% gitu. Nah ini dia tempat kalau misalkan perusahaan memberikan diskon untuk pembayaran yang dilakukan di awal gitu ya. Selanjutnya ini dicentang ya, karena perusahaan PT Cahaya itu memakai diskonan untuk pembayaran yang awal. Yang terakhir ada I assess charges for late payment. Nah, ini adalah artinya ya saya membebankan biaya untuk keterlambatan pembayaran ya. Nah, jadi kalau misalkan pelanggan terlambat membayar hutangnya, maka perusahaan bisa mengenakan denda. Ya, di sini tempat akun untuk denda. Oke, saya terlewat. Untuk I give discount for early payment itu yang kita gunakan bukan ini, sehingga kita buka, kita koreksi. Ya, give discount for early payment itu artinya purchase discount. Maka kita akan mencari sales discount ya, potongan penjualan gitu ya. Potongan penjualan, maka kita akan pilih sales discount. Oke, use account. Nah, ketika muncul seperti ini, maka kita okekan saja. Selanjutnya di I assess charge for late payment, ya, denda keterlambatan pembayaran, kita pilih late fees collected. Ya, itu adalah denda keterlambatan pembayaran. Use account. Oke. Selesai untuk sales linked account. Kemudian selanjutnya di yang ketiga yaitu purchases accounts. Nah, purchases accounts di sini juga ada beberapa yang harus kita koreksi dan mungkin ada yang tidak perlu kita koreksi. Yang pertama adalah liability account for tracking payables. Ini adalah akun utang untuk yang dipakai untuk utang ya. Ya, utang. Yaitu kalau sudah pas account payable, ya benar account payable tidak perlu diubah. Kemudian bank account for paying bills, akun bank yang dipakai untuk pembayaran sudah pas cash in bank. Nah, kalau kalian belum pas yang dua hal ini berarti harus kalian edit ya menjadi seperti ini. Oke, yang pertama, centangan yang pertama adalah I can receive items without supply bill. Artinya adalah saya bisa menerima barang tanpa bill dari supplier. Oke, ini sepertinya PT Cahaya tidak memakai ya menggunakan sistem seperti ini, sehingga kita harus hapus centangnya karena tidak dipakai. Centangan yang kedua, I pay freight on purchases. Nah, ini artinya adalah saya membayar biaya angkut pembelian. Nah, PT Cahaya memakai membayar ya biaya angkut pembelian, sehingga kita akan menggantinya ya, mengganti expense atau beban angkut penjualan ya menjadi beban angkut penjualan, yaitu di sini adalah freight paid. Kita pilih freight paid yang artinya beban angkut penjualan. Kemudian centangan yang ketiga, I track deposit paid to suppliers. Nah, ini sama keterbalikan dari yang di sales tadi ya. Kalau di sini artinya memberikan deposit gitu ya, memberikan deposit pembayaran terlebih dahulu kepada supplier. Nah, itu PT Cahaya tidak menggunakannya, jadi tidak perlu dicentang. Yang keempat, I take discounts for early payment. Nah, perusahaan mengambil diskon untuk pembayaran awal. Jadi kalau misalkan perusahaan membayar lebih awal hutangnya, maka akan diberikan diskon. Nah, ini ada sehingga kita ganti dia, ini salah ya. Jadi kita ganti dia, yaitu karena ini berkaitan dengan purchase pembelian, berarti kita pilih purchase discount. Nah, kita lihat manakah purchase discount.
Oke, seharusnya dia berada di kelompok nomor 5, tapi di sini nomor 5 cuma ada 2. Maka kita cek terlebih dahulu soalnya. Nah, kita lihat di sini soal untuk kelompok nomor 5 itu ada 3. Ternyata di sini ada keselip ya. 3.000 itu purchase discount. Karena di sini terselip tidak ada, maka kita masukkan saja langsung di kita buat di look for-nya sesuai tadi ya, 5 strip 3.000 angkanya. Nanti saja kita easy add kan langsung dulu ya. Atau begini, new ya, 5 3.000, kemudian kita beri dia namanya purchase discount. Oke. Nah, baru kemudian kita pilih dia sudah munculkah? Oke, sudah muncul purchase discount. Use account selesai untuk yang iTag discount. Selanjutnya yang terakhir I pay charge. Saya membayar denda keterlambatan pembayaran. Nah, ini membayar denda ya karena keterlambatan bayar. Maka ini kita pilih ya, bukan telepon expense, kita pilih yaitu beban keterlambatan pembayaran. Itu ada di late fees expense ya, di kelompok nomor 6 di late fees expense, denda keterlambatan pembayaran. Use account. Oke. Kita okekan. Oke. Baik, cukup sekian untuk pelajaran kita tentang linked account. Dan saya harap kalian bisa melakukan praktiknya di rumah dan semoga tidak ada kesulitan. Dan saya akhiri sampai di sini. Ya, bye bye.